Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi menjelang siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada pada kesempatan ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan masih saja soal pembubaran ibadah di GKKD Bandar Lampung beberapa waktu yang lalu ya, minggu kemarin teman-teman ya. Dan akhirnya memang kita melihat menuai banyak kecaman, tetapi kali ini yang coba memberikan tanggapan ya, bahkan ini adalah sebuah rasa keprihatinan dari seorang ustadz juga soal terjadinya pelarangan-pelarangan ibadah ya, apalagi yang hari Minggu kemarin itu adalah ibadah sedang berlangsung, lalu kemudian datanglah seorang RT dan langsung memberhentikan ibadah tersebut teman-teman ya. Dan akhirnya Pak Ustadz ini mengatakan apa yang dilakukan oleh seorang ketua RT ini adalah membuat dirinya, bahkan membuat agama kita ini, maksudnya agama Islam, seperti bukan lagi agama yang rahmatan lil alamin, ya kan, dengan kelakuan yang dilakukan oleh seorang ketua RT ini teman-teman. Oke, langsung saja kita akan melihat lewat video yang satu ini. Ini dia. Menyikapi kejadian yang baru saja terjadi dan geger nasional dari Lampung, kejadian di gereja Kristen GKKD ya. Di Raja Basah. Udah mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Ini langsung masuk ya. Ini orang lagi ibadah, lagi ujian gitu ya. Nah itu langsung naik ke altar lagi. Nah, itu berani-berani. Kita ini Bapak Ibu sepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika Ya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Beda agama itu tidak perlu kita saling memojokkan, tidak perlu saling menjelekkan. Betul nggak kira-kira? Ya. Jadi saya ingin himbau, kita ini muslim mayoritas di negeri kita ini. Mayoritas muslim di negeri kita ini terbanyak sedunia internasional. Berarti kita punya tanggung jawab untuk merepresentasikan, menunjukkan Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin, bukan yang arogan. Coba kita timbang perasaan, kita semua tepo siliro, tenggang rasa. Bayangkan kalau kita yang muslim minoritas, bayangkan. Ya kalau di Lampung kita mayoritas, bagaimana kalau di negara orang? Makanya orang-orang yang beragamanya terlalu ekstrim, anti dengan yang beda agama itu, kopinya kurang kental. Makanya saya ngopi itu tadi. Pak Babin, makasih ya, udah dibeliin kopi. Kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Coba Bapak Ibu, ke London. Di London itu ada 423 masjid yang tadinya gereja. Gereja, sudah nggak ada jemaatnya, lalu dijual. Kemudian dibeli untuk jadi masjid. Nggak ada orang Inggris gegeran, nggak ada yang ngamuk-ngamuk. Bayangkan kalau di Bandar Lampung ada masjid dijual jadi gereja, geger. Yakin hancur-hancuran Pak. Pokoknya kita coba pakai hati nurani dong. Coba searching di Google, di Amerika ribuan gereja dijual jadi masjid. Ya tadi London itu ibu kotanya Inggris. Inggris itu kerajaan Kristen. Rajanya sekarang Pangeran Charles. Dan di kerajaan Kristen itu di ibu kotanya ada 423 masjid yang tadinya gereja. Atau begini Bapak Ibu, kita di Nusa Tenggara Timur. Di sana minoritas muslim. Tapi kita senang di sana. Masjid bagus, musola aman. Kalau kita lagi Idul Fitri, pemuda-pemuda gereja jaga masjid, jaga musola. Aman rasanya. Di Bali, muslim minoritas di sana. Mayoritas beragama Hindu. Tapi kalau kita Idul Fitri, kalau kita Jumatan,
Yang jaga masjid pecalang-pecalang balik. Sekarang begini, tegasnya saya ingin sampaikan. Ini rata-rata muslim kan? Yang muslim ini jangan arogan. Karena yang ngomong ustadz enak. Jangan arogan. Kita yang mayoritas kita harus ngayomi. Saya nggak punya alasan untuk arogan, Pak. Apalagi buat sentimental. Apalagi buat insecure. Tahu insecure gak kira-kira? Merasa minder gitu. Iri sama agama Kristen. Orang Natalan kita gegeran. Orang Mingguan kita gegeran. Nggak punya alasan apa? Coba kita berhitung. Indonesia ini jumlah masjidnya saja 800.000 masjid. Terbanyak sedunia internasional. Belum musolanya. Musolanya sekitar 700.000. Artinya ada 1,5 juta jumlah masjid dan musola di Indonesia. Terbanyak sedunia internasional. Provinsi yang ranking 1 Jawa Barat, 60.000 masjid. Yang ranking 2 Jawa Tengah, 50.000 lebih masjid. Yang ranking 3 Jawa Timur, 48.000 masjid lebih. Yang ranking 4 Sulawesi Selatan, 14.000 masjid. Yang ranking 5 Lampung, 12.000 masjid. Alangkah banyak masjid di negara kita ini, dan rata-rata masjid nggak punya izin. Jadi kalau Pak Lurah nanya, ini masjid ada izin nggak? Nanti Pak Lurah diomong anti Islam. Sama mau bikin masjid. Bahkan di Jawa itu ada masjid depan-depanan. Di sini masjid, seberang jalan masjid. Dipakai Jumatan semua. Adzan kenceng-kencengan, khutbah Jumat saingan. Saya nanya, ini kok masjidnya masing-masing Jumatan dekatan? Iya Ustadz, ini beda. Yang ini masjid NU PKB. Yang depan masjid NU P3. Makanya pisah. Begini Bapak Ibu, saya prihatin dalam waktu 1 bulan berjalan, 1 pekan ini Pak, umat Kristen di Bandar Lampung di 2 gereja terhalang untuk ibadah. Oke, nah itu dia, sebentar dulu teman-teman ya. Jadi ini sangat disayangkan sekali sebenarnya yang namanya pembubaran ibadah, ya kan? Karena orang yang beribadah itu adalah orang yang sedang memuji Tuhannya, ya. Orang yang sedang menaikkan syukur kepada Tuhannya, ya. Karena setiap agama dan setiap orang yang percaya kepada agama tertentu merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran, ya, dan merasa bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang benar, begitu. Demikian juga dengan Kristen, begitu, ya. Bagi orang Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat, ya. Maka sebab itu Yesus ya harus ya dinaikkan segala puji hormat kepada Yesus, begitu, ya. Lalu kemudian begitu juga dengan Muslim, ya. Mereka percaya ada Allah SWT, ya kan. Mereka percaya bahwa Muhammad adalah Rasul, ya. Jadi masing-masing agama percaya ya kepada Allahnya, ya kan. Dan orang yang sedang beribadah itu memang tidak boleh diganggu karena dia sedang melakukan persekutuan dengan Allahnya, dengan Tuhannya, ya kan. Jadi makanya sebenarnya kalau misalnya ada terjadi hal-hal yang seperti di Bandar Lampung ini sungguh miris sekali teman-teman. Benar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Bagaimana kalau misalnya kejadian yang sama dilakukan di Nias. Nias itu kan mayoritas Kristen. Tapi nggak pernah terjadi seperti apa yang pernah saya saksikan. Di kampung saya itu 98 ya, atau katakan 97% Kristen. Ya. Tetapi jangan salah, di situ ada 1 masjid yang megah berdiri. Yang dimana, dengar ya ini ya, yang dimana warga atau jemaah di masjid itu tidak sampai 90 orang dewasa. Nggak sampai. Seharusnya kan di
peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu kan harus ada 90 orang dewasa. Tapi puji Tuhan nggak sampai. Ya. Tapi kenapa bisa berdiri? Ya, karena masyarakat sekitar yang menerima keberadaan daripada orang-orang Muslim yang ada di kampung itu. Ya kan? Jadi ini kembali kepada hati kita sebenarnya. Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri, bahwa kalau misalnya kita mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang nggak beres, maka ya kita pun akan berbuat yang tidak baik begitu. Ya, kalau kita mendengarkan khutbah-khutbah dari pendeta-pendeta yang juga nggak beres, maka ya kita juga akan berlaku tidak baik karena kita merasa paling hebat, merasa paling benar gitu, ya kan. Nah ini dia, maka itu sebabnya saya miris sekali ketika mendengarkan di Lampung ini di GKKD ini, Gereja Kristen Kemah Daud ini, katanya dulu ya sudah ada jiwa jemaat itu yang dewasa sekitar 100. Lalu kemudian tanda tangan dari masyarakat sekitar sudah ada 75 tanda tangan. Artinya untuk peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini sudah memenuhi persyaratan. Tetapi katanya setelah diajukan ya untuk pengurusan ya izin mendirikan bangunan atau IMB, rupanya sampai 2023 ini belum juga ya dikeluarkan. Ya kan? Belum juga dikeluarkan. Dan ingat ya, video kemarin Pak Menteri Agama mengingatkan kita bahwa ini adalah tugas dari pemerintah daerah. Sebab itu ayolah pemerintah daerah segera ya, dan kami percaya Ibu Wali Kota pasti akan menanggapi ini dengan cepat sehingga keberadaan umat Kristen yang ada di Lampung ini benar-benar merasa aman, nyaman, tentram ketika mereka mau beribadah. Terima kasih untuk Ustadz Suparman Abdul Karim yang selalu memberikan pencerahan-pencerahan yang baik tentunya untuk masyarakat Indonesia dan khususnya untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Sekian saja untuk pagi menjelang siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.